Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Septiara, NIM 1901020004 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen persediaan dalam metode just in time. Yang pertama ada pengertian just in time. Just in time adalah sebuah teknik atau sistem untuk menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau kontribusi bagi sebuah produk atau jasa, di mana seluruh sumber daya akan dipakai hanya sebatas yang dibutuhkan saja, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan sistem just in time, perusahaan akan membuat sebuah produk hanya jika dibutuhkan saja dan dalam hanya jumlah yang diminta oleh para konsumennya, dan tidak akan ada yang namanya timbunan barang. Kedua adalah manfaat just in time. Manfaat just in time adalah untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas perusahaan, yaitu sistem yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan untuk memangkas biaya-biaya operasional perusahaan. Yang ketiga ada konsep just in time, yaitu pertama, berfokus pada simplicity atau kesederhanaan dan tepat waktu. Yang kedua, standar mutu yang tinggi. Yang ketiga, memusnahkan segala aktivitas yang tidak memberikan manfaat. Yang keempat, menjunjung upaya perbaikan yang selalu berkelanjutan. Guna mencapai 4 konsep ini, maka diterapkan sistem dan metode sebagai berikut, yaitu sistem Kanban untuk mempertahankan produksi just in time. Yang kedua, metode pelancaraan produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, penyingkatan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat, tata letak proses dan pekerjaan fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima adalah aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan moral tenaga kerja. Yang keenam adalah sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian. Kemudian ada elemen-elemen just in time. Yang pertama, tingkat persediaan yang minimal, yaitu sistem just in time memotong biaya dengan mengurangi yang pertama, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan bahan baku. Yang kedua, jumlah penanganan bahan baku. Yang ketiga, jumlah persediaan yang usang. Yang kedua adalah pembenahan tata letak pabrik. Kemudian yang ketiga, arus lini, yaitu jalur fisik yang dilewati oleh sebuah produk pada saat bergerak melalui proses pabrikasi dari penerimaan bahan baku sampai ke pengiriman barang jadi. Berikutnya ada tujuan just in time. Berikut ini terdapat beberapa tujuan just in time, yaitu yang pertama, meningkatkan laba. Yang kedua, memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Kemudian tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang pertama, mengeliminasi atau mengurangi persediaan. Yang kedua, meningkatkan mutu. Yang ketiga, mengendalikan aktivitas supaya biaya rendah, sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat. Yang keempat, memperbaiki kinerja pengiriman. Dan ada dampak persediaan pembelian just in time, yaitu mengharuskan pemasok untuk mengirim komponen bahan pada saat akan digunakan pada produksi. Keterkaitan pemasok adalah vital. Pasokan komponen harus berkaitan dengan produksi yang berkaitan pula dengan permintaan. Just in time mengeksploitasi keterkaitan pemasok dengan melakukan negosiasi kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok yang berlokasi sedekat mungkin dengan fasilitas produksi dan menetapkan keterlibatan yang lebih intensif dari para pemasok. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan just in time. Kelebihannya yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Kemudian ada kekurangan just in time, yaitu tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka investor akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen.
Contoh just in time. Jika setup mesin lamanya 1 jam atau 60 menit, bisa disingkat menjadi 6 menit. Andai kata lot yang harus dibuat banyaknya 3000 buah yang setiap unitnya memakan waktu 1 menit, maka waktu produksinya sama dengan 1 jam ditambah 3000 dikali 1 menit sama dengan 3060 menit, sama dengan 51 jam. Setelah waktu setup dikurangi menjadi 6 menit, maka waktu produksinya menjadi 6 menit ditambah 3000 dikali 1 menit sama dengan 3006 menit. Namun dengan waktu yang sama 3060 menit dapat dibuat lot sebanyak 300 buah dari berbagai jenis yang diulang sebanyak 10 kali, yaitu 6 menit ditambah 300 dikali 1 menit dikali 10, hasilnya 3060 menit sama dengan 51 jam. Hal ini berarti sistem produksi lebih tanggap terhadap perubahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.